Nama saya Selena Sani, saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Arsitektur, Prodi Dewan Arsitektur Bangunan Gedung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari utilitas kedua mata kuliah dari dosen pengampu Taufik Wibowo, STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem utilitas penangkal petir. Petir adalah proses gejala alam yang selalu terjadi di muka bumi. Terjadinya seringkali pada bersamaan dengan terjadi hujan air. Ketinggian antara permukaan atas dan permukaan bawah pada awan dapat mencapai jarak sekitar 8 km dengan temperatur bagian bawah sekitar 60 derajat Fahrenheit dan temperatur bagian atas sekitar minus 60 derajat Fahrenheit. Akibatnya, di dalam awan tersebut akan terjadi kristal-kristal es karena di dalam awan terdapat angin ke segala arah. Maka kristal-kristal es tersebut akan saling bertumbukan dan bergesekan sehingga terpisahkan antara muatan positif dan muatan negatif. Petir dimulai dalam munculnya lidah api listrik yang bercahaya terang yang terus memanjang ke arah permukaan bumi dan kemudian diikuti dengan suara yang menggelegar, dan efeknya akan fatal bila mengenai sebuah benda fisik dan makhluk hidup di muka bumi. Akibat yang ditimbulkan petir, yang pertama adalah akibat elektrikal. Terjadinya arus listrik berkekuatan tinggi dapat mencapai ribuan ampere. Kedua, akibat termal, terjadinya panas sehingga dapat membakar benda-benda yang terkena petir. Ketiga, akibat mekanikal, terjadinya pergeseran atau pergerakan benda-benda yang dilalui arus listrik akibat getaran, ledakan, atau pemuaian. Efek petir terjadi dua efek, di mana adalah efek utama sambaran langsung dan kilat. Efek lainnya adalah lonjakan arus listrik dan potensial pertanahan. Sistem penangkal petir. Sebuah jalur rangkaian kabel tembaga yang difungsikan sebagai jalan atau aliran bagi petir menuju ke permukaan bumi atau ground, sehingga petir tidak akan merusak benda-benda yang dilewatinya. Terdapat tiga bagian utama, yaitu bagian sistem utilitas penangkal petir, kabel konduktor, tempat pembumian untuk sistem utilitas penangkal petir. Batang sistem utilitas penangkal petir berupa batang tembaga murni yang ujung tembaganya runcing. Batang sistem utilitas penangkal petir dibuat menjadi batang sistem utilitas penangkal petir yang runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam batang sistem utilitas penangkal petir. Kabel konduktor atau kabel tembaga dibuat dari jaringan kawat tembaga, yang dimana kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang sistem utilitas penangkal petir yang bermuatan listrik ke tanah. Kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir dipasang pada dinding di luar bangunan. Tempat pembumian atau grounding berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor sistem utilitas penangkal petir ke batang pembumian ground rod yang ditanam di tanah. Terdapat 5 jenis sistem penangkal petir. Yang pertama adalah sistem penangkal petir Franklin. Digunakan untuk melindungi bangunan atau zona kecil seperti tiang, cerobong asap, tangki, menara air, tiang-tiang udara, rumah tinggal, dan lain-lainnya yang areanya di bawah radius 30 meter. Kedua, sistem penangkal petir Faraday. Penggunaannya pada gedung bertingkat, hotel, atau mall yang memiliki area bangunan yang luas. Ketiga, sistem penangkal petir kawat catenary. Penggunaannya seperti di area taman terbuka, pusat olahraga, objek wisata terbuka, pantai, dan lain-lainnya. Keempat adalah sistem penangkal petir komponen alami, yang dimana sistem ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal melalui kapasitas bahan untuk menangkap sembaran petir atau untuk mengalirkan arus petir. Yang kelima adalah konduktor petir emisi early streamer.
Pada sistem penangkal petir, diberilah batang sistem penangkal petir pada bagian atas bangunan tinggi yang dialiri melalui konduktor menuju ke grounding.